Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Apakah suaraku jelas? Ya jelas Mbak. Jelas. Ya, Alhamdulillah ya. Masih semangat nih, apa udah agak-agak ngantuk? Jam-jam rawan ini. Oh, masih semangat, Masya Allah. Iya, ada beberapa teman-teman yang belum join ya. Tapi nggak apa-apa, kita mulai dulu karena waktunya udah makin malam. Berarti kita sebenarnya ini kelasnya 1,5 jam ya. Jadi kita sampai jam 10 berarti. Kalau di poster kan 21.45. Oke, teman-teman. Ini aku nggak bisa lihat wajahnya teman-teman. Gak apa-apa, wes. Ya, oke, nanti ini akan di-share untuk recordingnya ya, tapi materi nggak akan dibagikan kalau dari PDF-nya, tapi untuk recording akan dibagikan ya. Nanti ada rekaman di YouTube private gitu. Oke. Nah, selamat datang buat teman-teman semuanya. Di sini ada beberapa yang belum kenal ya. Kalau yang udah kenal ada beberapa juga. Yang belum kenal nih ada Mbak Duita, ada juga Mbak Naswa, Mbak Rini, kemudian Samsung ini boleh di rename mungkin namanya siapa ya. Dan juga ada Mbak Erina. Mbak Erina ini teman online di WA ya, tapi memang belum kenal secara langsung ya Mbak Erina ya. Dan juga teman-teman lain ya, ada Mbak Koyun, ada Ika, ada Lutfiah, ada Rohma, Safira gitu. Boleh yang Samsung boleh di rename dulu. Semoga teman-teman yang Unmuh, mungkin teman-temannya Lutfiah yang belum join dari ke-6 itu boleh minta tolong di Japri juga boleh ya. Mungkin ada yang nggak menyimak grup gitu, lupa. Nah, biasanya seperti itu. Oke, malam ini aku langsung mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini seperti yang teman-teman udah baca di poster dan juga di layar ya.
Kenali dirimu, suarakan nilaimu, dan bangun namamu. Jadi ini mini kelas karena memang waktunya hanya sebentar ya, 1,5 jam. Tapi insya Allah teman-teman akan mendapatkan apa sih yang selama ini teman-teman cari gitu. Mungkin sudah tahu ya seperti apa harusnya gitu. Apalagi tentang personal branding, payung besar dari tema kita. Itu udah banyak dibahas juga di banyak ini ya platform, mau di TikTok, mau di Instagram dan sebagainya gitu. Cuman mungkin kalau secara langsung seperti ini kita sharing itu belum pernah ya, belum pernah yang intimate. Nah, itu akan berbeda. Nah, saya buka dulu ya teman-teman dengan sebuah hadis riwayat At-Tirmizi seperti biasa yang artinya barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu juga. Dan barang siapa menghendaki keduanya, maka wajib baginya memiliki ilmu. Jadi sudah tentu ya kita kepengen dua-duanya ya teman-teman, apalagi ini di 10 hari terakhir masuknya di bulan Ramadan. Tapi mungkin kebetulan ada beberapa teman-teman yang cuti seperti saya. Jadi anu ya qadarullah nggak bisa ikut beribadah sholat, tadarus dan juga iktikaf gitu. Nggak apa-apa, kita lewat yang lain kita bisa tadabur, kita bisa menuntut ilmu seperti ini juga supaya nanti bisa jadi amunisi kita. Jadi setelah hari raya nanti kita udah nggak starting point lagi, tapi udah memulai gitu, udah siap buat eksekusi gitu. Kita buka dulu ya dengan umul kitab teman-teman supaya berkah, supaya ilmu yang disampaikan malam ini teman-teman bisa ambil manfaatnya dan bisa diterapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala Al-Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Nah, semuanya di sini teman-teman, I'm still learning ya. Semuanya masih belajar sama aku juga. Kenapa? Ya karena memang masih makin kita belajar tuh banyak ilmu-ilmu yang ternyata belum kita tahu gitu. Oh, ternyata ini belum tahu ya. Oh, ini mungkin udah tahu tapi belum dipraktekkan sepenuhnya ya. Oh, ini aku udah praktekkan tapi hasilnya kok belum maksimal seperti yang aku harapkan ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi ada banyak step dalam hal progres sebetulnya. Jadi jangan pernah cepat puas dengan apa yang sudah kita capai, tapi sebaliknya juga kita banyak bersyukur ya karena kita juga sudah sejauh ini gitu. Jadi istilahnya itu apa di middle lah ya, bisa kita ngelihat ke bawah untuk bersyukur, ngelihat ke atas supaya kita bisa nggak cepat puas gitu. Nah teman-teman kita sama-sama mengucap bareng-bareng yuk. Ini ada Bumbata. Bumbata itu buka mata, buka hati, buka telinga. Boleh biar semangat teman-teman, boleh di unmute mikrofonnya. Nanti kalau sudah boleh di mute lagi. Yuk kita sama-sama nanti kalau misalkan aku bilang Bung Bata, nanti teman-teman jawab buka mata, buka hati, buka telinga gitu ya. Siap? Coba aku cek dulu. Oh iya, baru Mbak Erina yang buka mic. Ya teman-teman bisa buka mic. Ada Mbak Koyun, Mbak Dwita, Ika, Lutfia Putri Solo. Ada juga Mbak Naswa, Mbak Nurul Aini, Safira. Ya silakan. Mbak Rini. Boleh teman-teman juga sambil kenalan di kolom komen ya. Mungkin dari kota mana gitu. Oke. Yuk. Sudah siap? Sudah siap ya. Ini beberapa separohnya udah buka. Yuk, kalau aku bilang Bumbata, teman-teman jawab buka mata, buka hati, buka telinga. Oke? 1, 2, 3. Bumbata, buka Buka mata, mata, buka buka hati, hati, buka buka telinga. telinga. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Biar nggak ngantuk ya. Biasanya aku jam segini ini agak-agak ini, tapi sambil meremelek nulis gitu. Oke, sudah buka ya hari ini semuanya. Insya Allah sudah ya. Silahkan kalau mau ngemil-ngemil boleh disiapkan. Nah ini buat yang belum kenal ya, yang udah kenal
ya anggap aja kenalan lagi gitu. Nah, namaku Prita Hendriana Wijayanti, teman-teman. Aku aja ya biar akrab ya. Nanti di depan-depan saya tadi ya. Oke, namaku Prita Hendriana Wijayanti. Biar nggak kepanjangan, maka username-nya di IG itu @pritahw. Kalau di TikTok, teman-teman bisa juga follow-followan itu @trainer speaking writing. Nah, terus aku sendiri itu dari rumah, jadi benar-benar work from home mom, bisa dibilang gitu ya, WFH mom, dengan dua orang anak laki-laki usia 6 dan 8 tahun. Tuh kalau ada backsound mereka lagi menjerit-jerit, ini ya lagi nonton itu. Kemudian aku sendiri sebetulnya adalah penulis ya, awalnya. Sebentar, kok tambah rapi. Nah, jadi sebenarnya di sini ada teman lama aku ya, yaitu Rohma. Rohma ini teman dari blogger Jember. Jadi sebenarnya awal-awal ini aku membentuk personal branding itu sebagai seorang writer, freelance writer tepatnya. Kemudian baru ke blogger di tahun 2016 ya. Dan untuk menjadi public speaker atau pembicara itu sebenarnya sudah mulai kuliah di tahun 2004. Kebetulan aku sendiri dari Ilmu Informasi dan Perpustakaan UNER Surabaya. Jadi bukan komunikasi ya, tapi Ilmu Informasi dan Perpustakaan. Bersyukurnya tuh dapat basic literasi di situ. Sehingga bisa present dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk apa speaking gitu ya. Nah, itu aku bersyukur banget. Kemudian baru mendirikan The Jana Institute ini tahun 2016 bareng sama suami. Jadi intinya kami berdua itu adalah partner di kehidupan maupun di pekerjaan. Jadi harus pinter-pinter tombol on off-nya ya, gimana menempatkan diri itu sih. Nah, kalau urusan itu yang di belakang-belakang itu sebenarnya certified ya. Karena aku sendiri masih S1, tidak mengambil S2. Mungkin banyak adik-adik kelas di bawahku yang sekarang sudah S2 ya. Bahkan temanku sendiri di usia 40 tahun sekarang itu sudah ada yang jadi profesor gitu. Tapi aku stay S1 dan akhirnya mengambil certified untuk tambahan kompetensi, yaitu Certified Neuro Linguistic Program Basic Profesional dan kemudian Certified Digital Marketing Practitioner dari BNS BRI. Jadi memang aku fokus di content creator ya, dan untuk blogger sendiri akhir-akhir ini juga aktif lagi di Kompasiana. Teman-teman bisa terhubung di medsos ya. Mau story keseruan malam ini boleh Instagram di @pritahw atau di @dejanah.ins. Itu juga boleh di tag, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk nih. Kita masuk di yang menjadi tema kita malam ini. Boleh sebelumnya aku kepengen kenalan dulu ya sama teman-teman. Di kolom komen boleh dituliskan dulu nama, dari asalnya mana, sama profesinya. Terus nanti akan aku pilih ya buat sharing mungkin dua orang aja. Kenapa sih, apa yang pengen didapat dari ikutan kelas ini gitu. Silakan teman-teman, boleh tuliskan nama, kota, domisili, dan juga profesinya. Mungkin ada yang masih mahasiswa, mungkin freelancer, mungkin karyawan, mungkin IRT, boleh. Aku hitung sampai 5 ya. Satu, 25. satu, dua, Una. tiga. Mbak Erina boleh dilengkapi dengan kotanya Mbak Erina dan juga profesinya, aktivitas sehari-hari. Oke. Apakah teman-teman yang mau kenalan via ini, mic-nya dibuka, boleh dua orang, silahkan siapa yang mau mengajukan diri. Oh, Mbak Duwita dipanggilnya Tata. Oke, panggilnya Tata Bondowoso. Oh, oke. Yang dari Unmu nih ya, teman-teman ya. Ada Kak Safira.
Oh, ada Mbak Rini dari Jember. Guru PAUD dan mahasiswa PG PAUD. Masya Allah. Banyak nih ya guru PAUD di sini. Ada 6 kan ya yang ikut. Satu, dua. Teman-temannya yang lain mana nih? Mbak Winda nih belum ngetik. Teman-teman. Udah nyampe hitungan berapa tadi? Satu, dua, tiga, empat, lima. Siapa yang belum ngetik? Yang belum ngetik ini ada Kak Naswa, ada Kak Nurul Aini, ada Kak Winda, sama Mbak Koyun. Ya, yang belum ngetik. Boleh aku mau kenalan sama Mbak Erina dong. Mbak Erina maksudnya bersuara, kenalan lewat suara. Boleh kalau misalkan bisa on cam, bisa on cam Mbak. Kepengen tahu Mbak Erina sendiri dari POV sebagai karyawan, itu karyawan di bidang apa? Lalu apa yang Mbak Erina bayangkan dengan ikutan kelas dengan tema kita malam ini? Boleh Malam Mbak silakan Mbak Prita. Erina. Ya, selamat malam Mbak Prita. Malam Mbak. Oh ini ternyata Mbak Erina jarang menampakkan wajah soalnya di story Instagram ya kan? Jarang menampakkan wajah. Iya. Oke. Mm-mm. Saya Erina dari Mojokerto. Saya seorang karyawan di satu apa ya institusi pendidikan di bidang kesehatan. Oke. Sekarang saya eh, di sebagai staf humas ya di bagian humas Mbak Prita. Oh ya. Saya tertarik sama judul dari acara malam ini tuh karena selama ini sebenarnya pingin gitu. Apa seperti yang di iklannya Mbak Prita yang di apa story WA itu ya Mbak ya. Pingin Moms gitu gitu ya. mengenali mengenali kemudian tampil. Apa sih masa semua orang itu bisa gitu ya jualan Ah, ini jualan itu menjual dirinya sendiri tuh bisa gitu. mm-mm. Sementara saya gitu susah banget ya saya menentukan niche saya apa, kemudian saya harus membranding diri saya itu bagaimana, sebagai apa gitu. Maklum Mbak, eh, mengikuti tapi mungkin saya produk jadul ya. Oke, Mbak Irina kalau nggak salah kan jualan juga ya. Enggak Maksudnya sih Mbak. Saya produk-produk jualan nggak? enggak. Itu biasanya apa teman-teman yang jualan saya pakai atau saya biasanya beli kemudian kalau pas mereka post apa yang saya kebetulan suka biasanya saya bantuin ngepost aja. Oh, Masya Allah. Ini ya, banyak-banyak pahala jariah berarti Begitu Mbak ya. Irina ya. Amin. Bantu Syukur. teman-teman. Oke. Iya. Berarti kita kenalnya dari grup apa ya Mbak? Kok aku lupa ya? Dulu itu apa ya Mbak Prita? Saya juga lupa ya pertama kali kenal Prita itu apa ya? Iya ya, oke Tapi nanti saya kita biasanya cari. di FB itu saya tertarik kalau dulu ada di IIDN itu ya, ibu-ibu doyan Oh, lama nulis. sekali berarti Eh, ide. ya, saya juga tertarik dulu kenalan sama Mbak Widianti. Tahu kali Oh ya Mbak iya, ya? iya, Mbak Wid ha, ya. Itu juga karena ya saya gini, sempet. dari Bondowoso tapi orangnya bisa kemana-mana gitu ya. Oh, Gitu oke ya. oke, iya Mbak ya. Prita juga ya, bukan di kota besar kayak Surabaya mungkin, Jakarta mungkin, tapi reach out-nya kemana-mana gitu dan pede Hmm, banget gitu bisa kalau saya lihat aktivitasnya ya ada aja gitu. Tuh. oke Pinginnya oke. gimana sih caranya gitu. Oke, terima kasih Mbak Erina sudah Sama-sama. sharing ya dari seorang staf humas ya. Gimana caranya ya ngelihat orang-orang bisa gitu. Oke, selanjutnya siapa ya yang pengen kenalan? Boleh nih dari teman-teman PG PAUD salah satunya. Apakah Mbak Winda, Mbak Naswa, Mbak Nurul Aini, Mbak Rini atau Mbak Tata? Boleh juga yang di Bondowoso. Mbak Rohma juga boleh kok. Ayo silakan teman-teman, satu lagi. Satu lagi yang pengen denger suaranya nih. Mungkin Mbak Tata atau Mbak Winda boleh. Silakan. Kak.
Oh, ini Mbak Tata. Oke, Sebelumnya Mbak Tata. sebelumnya minta maaf dulu belum bisa on cam soalnya lagi di kendaraan. Oh, oke, baik-baik. Iya, Mbak Tata. Terdengar jelas kok suaranya. Ya, Mbak Tata dari Bondowoso ya? Heeh, bener Kak. Bondowoso, oke. Iya, Mbak Tata boleh kenalan, tahu info dari mana dan kepengennya dapat apa gitu dari kelas ini. Sebenarnya tahunya info itu dari Instagram. Mm-mm. Kemudian sebenarnya udah agak lama sih kepoin Instagramnya Mbak Prita juga, Oh Widiana iya, juga seperti itu. iya. Terus baca ini flyer ini akhirnya tertarik untuk ikut. Sebenarnya ya itu sama seperti Mbak Erina tadi ya, yang aku pingin dapat dari malam ini tuh sebenarnya gimana sih mencari aku nih mau di branding kayak gimana seperti itu karena sebenarnya aku pingin ini, pingin itu, tapi masih berseliweran gitu loh di pikiran itu. Jadi belum gimana ya caranya aku ini nentuin personal brandingku tuh yang seperti apa, seperti itu. Oke, Mbak Tata ini sebagai guru TK kebetulan ya. Betul, guru Oh, TK. nah, ini banyak teman-teman dari PG PAUD Unmu nih kebetulan. Gak kenal tapi ya. Enggak, kebetulan enggak kenal. Deket padahal ya, Jember Iya, Bondowoso, dekat. Mbak Tata. Oke, baik teman-teman. Ya, terima kasih Mbak Tata ya. Udah Ya, sama-sama. menyempatkan buat ini di kendaraan join. Ya, oke, kita lanjut teman-teman ya. Memang ini kebingungan banyak orang sih ya, yang apa ya? Apalagi kalau aku ya merasanya teman-teman dengan banyak kita scrolling medsos, kita tuh tambah overthinking ya, tambah kayak banyak inputan gitu, tapi nggak kita keluarin gitu, nggak ada output, jadinya akhirnya muter di kepala gitu. Apalagi kalau nggak ada komunitas, nggak ada temen sharing, apalagi nggak punya mentor itu. Waduh, bisa-bisa kita memang hanya jadi konsumtif akhirnya gitu ya. Dan terpisah antara apa yang kita lakukan sehari-hari, profesi kita, entah sebagai karyawan, entah sebagai freelancer, itu teman-teman akhirnya merasa ketika kerja ya kerja gitu. Ketika di luar kerja ya udah di luar kerja gitu. Jadi punya dua dunia yang berbeda. Padahal sebetulnya ya, kalau di Islam kita diajarin kafah ya atau menyeluruh sempurna, seharusnya begitu pula dengan kehidupan kita gitu. Seharusnya kita tidak memisahkan antara kita berperan sebagai ibu rumah tangga, karyawan, mahasiswa, freelancer, itu include gitu dalam diri kita. Gitu. Gimana caranya orang itu bisa kenal kita secara utuh gitu. Jangan, oh ya udah aku kalau misalkan di kantor aku identitasku sebagai kantor aja deh aku gitu. Tapi kalau di rumah aku begini. Nah, itu agak-agak membingungkan teman-teman. Itulah kenapa akhirnya di dunia yang kompetitif seperti sekarang di apa ya medsos yang sebegitunya ya dunia maya yang sebegitunya itu ketika kita nggak punya identitas yang jelas kita itu siapa kita menjadi bingung gitu bingung dan kehilangan arah sih kalau aku rasa gitu ya nah kita pernah merasa punya ide tapi bingung nyampeinnya buru-buru mau nyampein gitu ya kita itu nggak pede mungkin kebanyakan orang untuk bicara apa sih opini kita tentang sesuatu gitu kan. Sekarang apalagi dengan kondisi negeri kita seperti ini gitu ya. Pasti kan ada banyak hal yang aku tuh kepengen loh bersuara gitu, tapi caranya gimana ya gitu. Atau pengen dikenal, tadi Mbak Erina bilang, seperti Mbak Widianti. Mbak Widianti itu salah satu ketua dari IIDN ya, Ibu-Ibu Doyan Nulis itu orang zaman dulu banget taunya dan memang secara nasional juga lumayan Mbak Widianti itu orang Bondowoso betul. Jadi gimana caranya ya kita bisa dikenal atau kayak tadi Mbak Erina bilang, Mbak Erina, iya betul Mbak Erina bilang jangkauan gitu, reach out-nya. Itu gimana ya caranya gitu. Padahal kita sendiri juga nggak tahu mau dikenal sebagai apa. Nah ini yang paling banyak nih. Tuh teman-teman lebih banyak yang mana nih? Satu, dua, tiga. Bingung menyampaikan, ingin dikenal tapi nggak tahu harus sebagai apa, atau aktif di medsos tapi terasa biasa aja. Yang mana kalau dari tiga itu? Satu, dua, tiga. Sebentar, yang keempat apa? Oh, enggak ini. Tiga aja. Coba teman-teman tulis di kolom komen. Dari satu, dua, tiga, yang mana yang teman-teman relate? Apakah satu?
punya ide tapi bingung menyampaikan? Apakah dua, ingin dikenal tapi nggak tahu sebagai apa? Apakah ketiga, aktif di medsos tapi terasa biasa aja? Nomor satu, dua, apa tiga? Ika. Satu. Masa sih Kak? Ika ini adalah salah satu trainer public speaking kids ya, dan juga freelance tutor di Banyuwangi. Perasaan Ika sudah aktif ya di medsos, sudah punya ide-ide gitu kan? Sudah mulai aktif-aktif kontennya. Kemarin aku lihat-lihat udah mulai ada perkembangan gitu ya daripada pertama kenal. Kemudian yang lain coba aku lihat. Ika satu, terus Rohma satu dan dua. Dikenal tapi tidak tahu harus dikenal sebagai apa. Oke. Sebagai blogger dong Rohma ya. Kalau awalnya kan. Kemudian Mbak Erina satu dan dua juga. Oke. Mbak Rini satu. Oke. Oh, berarti Mbak Rini sudah tahu pengen dikenal sebagai apa ya? Ika juga ya udah tahu ya pengen dikenal sebagai apa. Safira tiga. Aktif di medsos tapi terasa biasa saja. Rasanya biasa saja. Berarti satu dan dua udah tahu dong berarti ya. Oke. Sebentar, aku tadi melihat nama Mbak Putri kok hilang ya. Safira, boleh tolong dihituin. Mbak Putri Maharani, tadi ada di awal-awal, tapi kok sekarang nggak ada. Coba boleh di ini lagi ya. Nah, ya teman-teman, ini seringkali tuh dalam tanda kutip penyakit semua orang ya. Punya ide nggak bisa nyampein itu sebenarnya cuman secara teknik ya jawabannya. Secara skillnya aja, berarti ada yang perlu dipelajari. Tapi idenya udah tahu apa. Nah, kalau yang kedua, ini juga basic. Seharusnya dikenal sebagai apa. Karena kalau kita tahu dikenal sebagai apa, baru kita mau nyampein ide kayak gimana kemasannya gitu kan. Kalau yang ketiga ini sebenarnya lebih ke feeling aja. Mungkin selama ini memang belum ada hal yang challenging. Aktif di medsos tapi terasa biasa aja karena nggak punya kebutuhan untuk memasarkan sesuatu. Beda dengan freelancer ya. Mungkin kayak aku atau di sini aku tahu Rohma ya. Sama-sama kita dulu blogger. Kebutuhan untuk kita mendapatkan job karena kita itu seorang freelancer itu sangat tinggi gitu. Karena kalau kita nggak yang menghidupi diri kita, kalau kita nggak aktif siapa yang mau menjual diri kita gitu kan. Nah ini feel yang agak berbeda dengan teman-teman yang menjalani rutinitas sebagai karyawan gitu. Tapi hari ini ada fenomena karyawan itu juga harus ngonten ya. Beberapa kantor itu juga mensyaratkan gitu kan. Karyawannya tuh untuk konten, user generated content ya. Yang konten-konten tuh dibuat oleh orang-orang secara asli gitu, termasuk di TJI juga. Nah, itu kan ada kebutuhan. Bahkan ASN sekarang juga diminta untuk aktif di medsos untuk share kebijakan-kebijakan pemerintah daerahnya ya. Di Jember bahkan dilaporkan dalam bentuk Excel loh teman-teman, harus dicentang-centang. Nah, kayak gitu. Artinya media sosial ini pengaruhnya besar banget. Karena medsos ini sudah menggantikan saluran televisi. Kalau zaman dulu TV ya, banget apa yang hits di TV semua orang tahu. Tapi hari ini TV kita itu udah ganti ke medsos. Yang kita bisa berperan di situ tanpa kita menjadi artis. Nah ini perlu teman-teman garis bawahi ya. Kita nggak perlu jadi terkenal dulu untuk bisa menyampaikan opini. Kita nggak butuh orang tahu kita sebagai siapa gitu ya, harus yang pengaruhnya besar dulu baru kita bisa ngomong. Enggak, semua orang bisa ngomong, semua orang berpotensi viral juga hari ini gitu kan. Nah, kalau dulu orang dikenal sebagai jabatannya ya, profesinya atau gelarnya, teman-teman bisa bedakan. Kalau punya circle ini ya, relasi generasi X atau generasi yang kolonial apalagi gitu ya. X itu kan sisa-sisa kolonial ya. X itu di atasku ya, kayak kakak-kakakku gitu, tahun 60-an atau 70-an gitu, itu generasi X, 60-an yang tengah-tengah gitu. Nah, itu pasti sangat sangat mengedepankan profesi, gelar. Oh, kerja di mana gitu pertanyaannya. Oh, lulusan mana gitu. Apa gelarnya segala macam. Apalagi ini mau hari raya ya. Nanti kalau ketemu saudara-saudara yang generasi kayak Pak D, Bude gitu ya, itu pasti akan seperti itu. Orang masih dilihat dari kerja di mana. Kalau PT-nya terkenal, BUMN dan sebagainya,
langsung harkat martabatnya naik gitu ya. Orang akhirnya yang freelancer-freelancer tuh nggak berani buat ngomong. Nah, itu teman-teman sebenarnya harus mulai apa ya namanya adaptif, harus sudah mulai adaptif bahwa zamannya itu udah beda gitu. Ngerai lebaran blues. Nah, makanya jadi kita harus punya strategi gitu ya dalam komunikasi. Saya sendiri ya, aku sendiri teman-teman, itu alhamdulillah dari kecil terinspirasi dari Eyang Putri almarhum yang selalu ngajarin aku tentang cara ngomong yang dikemas gitu. Jadi misalkan papaku itu dulu adalah kalau kita nulis di rapot ya, pekerjaan orang tua wira swasta, bener gak? Yang orang tuanya bukan pegawai negeri, itu pasti nulisnya wira swasta. Nah, wira swasta itu cenderung ini orang benar-benar kerja apa pengangguran ya kayak gitu. Nah, aku sudah menyiapkan jawaban. Kalau orang tanya, wira swasta apa papanya? Itu aku sudah punya jawaban sistematisnya gitu. Nah, itu aku diajarin dari kecil oleh Eyang Putriku bahwa sebiasa-biasanya apa yang kita hadapi realitanya itu tetap bisa luar biasa bagi orang lain asal kita itu tahu cara menyampaikannya. Kebetulan papaku itu punya CV untuk memberangkatkan TKI ke luar negeri. Nah, zaman itu kan banyak juga yang kayak apa bodong gitu ya, banyak yang kayak orang nggak berangkat. Atau aku lihat rutinitas di rumahku yang jadi kantor itu juga nggak terlalu padat-padat banget gitu sebenarnya. Jadi semi-semi pengangguran lah bisa dibilang gitu ya. Tapi aku nggak membuka istilahnya kedok papaku yang sebenarnya realitanya. Misal ditanyai orang, papanya kerja apa? Wira swasta. Wira swasta apa? Ya biasa aja sih, wira swasta ya kadang memberangkatkan orang ke luar negeri, kadang enggak gitu. Itu kan beda kan penangkapan orang. Jadi kita perlu mengemas dalam satu kata yang efisien atau kalimat yang efisien ketika kita mau mempromosikan diri kita gitu. Ya. Jadi hari ini orang tuh dikenal karena apa? Ya karena suaranya, karena opininya gitu. Nah, ini ya, orang tuh masalahnya pengen dikenal. Siapa sih yang nggak pengen dikenal? Bukan dikenal untuk jadi artis ya, tapi dikenal, oh dengan orang kenal kita, produk kita kalau kita jualan jadi laris. Oh dengan orang tahu kita, jasa kita jadi dipakai gitu. Oh dengan orang kenal kita, orang jadi trust ke kita, sehingga orang mau berelasi lebih jauh gitu kan. Oh buat teman-teman yang masih single, dengan orang kenal kita, siapa tahu ada pintu jodoh di situ gitu kan. Setiap orang pasti nggak ada yang pengen jadi remah-remah rengginang ya aku rasa. Tapi karena pengalaman, lingkungan itu menjadikan kita insecure gitu. Setiap orang nalurinya pasti kepengen dilihat itu udah manusiawi ya. Cuman kadarnya aja yang berbeda tiap orang. Ingin dipercaya, ingin punya pengaruh gitu. Nah, pertama nih tahapannya ya teman-teman, kita masuk ke step skillnya ya. Skillnya pertama adalah kenali diri teman-teman sendiri. Coba dijawab ya ini. Ini ada exercise-nya di sini. Nah nih, kalau ada yang mau jawab nomor satu ini boleh. Kalau misalkan mau apa? Sebentar. Kalau mau teman-teman jawab dengan membuka mic boleh. Mungkin satu atau dua orang. Apa yang kamu sukai? Apa yang sering kamu pikirkan? Apa yang membuatmu bersemangat? Ini yang biasanya kita kenal dengan passion. Nanti di kelas yang lebih besar lagi di bulan April ya, nanti akan aku bahas lebih detail. Ada yang namanya Ikigai ya. Nah, Ikigai itu adalah, aku pernah bikin kontennya teman-teman, nanti coba aku share di grup ya. Pernah bikin kontennya agak panjang 3 menitan, semoga teman-teman betah lihatnya. Itu adalah Ikigai itu irisan dari passion, apa yang kita cintai, apa yang kita mampu secara skill, apa yang kita sebut profesi, dan apa yang sebut kita kesenangan gitu. Kita menyebutnya itu kesenangan juga, profesi juga, keahlian juga, itu namanya Ikigai. Nah itu temukan. Nah ini nggak sampai ke Ikigai ya, ini masih exercise-nya adalah tuliskan 3 topik yang teman-teman sukai. Boleh ditulis di kolom komen. Silakan teman-teman tuliskan 3 topik yang kamu rasa tuh aku tuh antusias banget di situ gitu. Gitu. Misalkan contohnya apa? Kalau aku sendiri edukasi gitu ya, literasi, sosial mungkin ya, sosial atau ya parenting bisa. Silakan teman-teman tulis.
Oh, Mbak Tata tadi jawab 1, 2, 3 semua ya. Sekarang kalau teman-teman 3 topik yang disuka, antusias banget di apa? Coba ditulis. Yang benar-benar kayak seringnya kalau ada konten itu kita nggak nyekip gitu. Yang sering kita pikirin dan yang membuat kita tuh kayak antusias terus gitu. Meskipun kita capek, itu tetap kita mengerjakannya itu sepenuh hati dan harus selesai gitu. Harus rampung gitu. Yuk, boleh ditulis 1, 2, 3, 4, 5. Yuk, yuk, yuk. Oke, maaf ya sambil ngomong bocil. Nah ini, oh Rohma ada review buku, oke, book review, self improvement journaling. Oke, ini udah niche banget nih Rohma sebenarnya. Udah nggak perlu bingung ya, udah itu aja yang dikontenin, tinggal mengerucut nanti ya. Oke, nanti aku jelasin. Terus Ika, literasi satu maksudnya apa satu kah? Oh ini nomor 1 maksudnya. Literasi sosial sebenarnya tertarik mau ke arah kimia dalam hal apa? Maksudnya teori-teori kimia apa? Apa kamu berkaitan dengan freelance tutor? Caramu memecahkan soal-soal kimia? Oke, terus Mbak Erina olahraga, VO, ilmu baru. Ilmu baru berarti itu perlu dikerucutkan ya Mbak, ilmu barunya itu. Apakah maksudnya Mbak Erina itu learner kali ya? Orang yang suka belajar gitu ya. Open mind to learn maksudnya mungkin. Oke. Kalau ilmu baru itu kayak lebih ke ilmu apa gitu spesifiknya kalau untuk ilmu itu sebagai objek. Tapi kalau misalkan sifatnya berarti learner gitu, pembelajar ya. Olahraga juga. Share olahraga itu mungkin aktivitas yang bisa dilakukan di sela-sela kamu menjalani waktu mungkin ya kayak nggak maksudnya nggak langsung spesifik olahraganya kan. Mbak Koyun, parenting dan pengembangan diri, oke. Kimia di sekitar, oh, fenomena ya. Safira, kuliner, traveling, musik. Safira, oke. Mbak Tata, edukasi, parenting, keuangan. Wih, mantap. Yang lain teman-teman mana nih? Yang Mbak Winda, Mbak Naswa, Mbak Nurul Aini, Mbak Rini. Ya, silakan ya, ditulis ya. Oke teman-teman, dengan itu coba tanyakan ke diri kita lagi ya. Eh, itu memang hal-hal yang ya yang tadi kita suka ya, memang itu yang kita suka. Tapi apakah kita betul-betul bersemangat menjalani itu? Apa itu betul-betul yang kita pikirkan? Nah, coba teman-teman pikir-pikir lagi ya, dikaji lagi. Sebentar. Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua. Nah, itu kan kenali dulu ya diri kita. Berarti kesenangan kita di situ. Tapi kesenangan itu beda loh sama passion. Kalau senang aja itu hobi. Hobi itu tidak harus membawa nilai. Ya, hobi itu hanya sekedar konsumtif gitu loh. Jadi lebih ke kayak misal gini. Oh, aku suka kuliner. Ya udah, aku hobi aja. Aku bakal hunting kuliner ke sana kemari demi mencicipi, memuaskan rasa aja. Tapi ya nggak jadi apa-apa, itu hobi. Hanya sekedar senang. Tapi kalau naik tingkat jadi passion, teman-teman tuh pengen sharing. Oh, aku kemarin kuliner di bakso keju A. Kok enak banget ya? Orang-orang harus tahu nih. Harus aku story nih, harus aku review nih, kayak gitu. Itu berarti udah naik tingkat tuh ke passion karena kita menjadi produktif. Kita
mereshare sesuatu yang kita suka kayak gitu. Nah, itu membawa nilai. Nanti naik lagi kalau jadi ikigai itu kayak apa ya? Kayak semacam dalam tanda kutip ideologi ya, yang harus kita sebarkan gitu, harus kita dakwahkan kayak gitu. Kayak Islam ya. Nih teman-teman aku kasih analogi kayak Rasulullah ya, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu ketika tahu Islam, itu kan luar biasa sekali ya. Maksudnya memang, oh ini nih jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan yang satu gitu. Karena kan Rasulullah maksum ya. Maksudnya meskipun Arab itu jahiliyah, beliau ini tidak ikut dalam arus itu gitu. Nah, ketika dapat wahyu, maka jawabannya ini nih gitu. Nah, di situ Rasulullah punya tuntutan untuk mendakwahkan ya. Itu yang disebut nilai. Itu namanya ideologi, pemikiran. Pemikiran yang penting, yang semua orang harus tahu, semua orang harus dapat infonya, kalau enggak mereka nyesel. Nah, itu namanya nilai, gitu teman-teman. Berbeda dengan kita hanya senang. Kalau kita hanya senang, kita cukup untuk kepuasan diri kita sendiri. Tapi kita enggak punya rasa untuk membagikan ke orang lain, mendakwahkan ke orang lain, kayak gitu. Nah, mungkin di sisi itu teman-teman bisa lihat lagi tiga hal itu, antara kesenangan dan nilainya. Nah, ini. Kemudian suarakan nilaimu. Orang mengikuti bukan hanya karena pintar. Ya, jadi orang itu follow ke kita itu sebenarnya bukan karena ngelihat kita cuman kagum aja gitu ya. Seperti apa ya? Kalau kagum itu kalau bisa kita menghindari deh orang kagum ke kita gitu ya. Layaknya fans ke artis gitu kalau bisa. Tapi sebenarnya semua orang yang ada di medsos, followers kita itu adalah teman-teman kita. Mereka itu adalah orang yang menghargai karya kita gitu kalau aku menganggapnya. Bukan mereka itu fansku gitu, bukan. Kalau fans itu seolah-olah kita di atasnya terus dia di bawah gitu. Enggak, kita semua manusia kan ya, punya kesempatan yang sama. Jadi lebih karena orang tuh follow tuh karena suka nilai-nilai yang kita bawa. Oh, aku senang sama Mbak ini karena misalkan aku senang sama influencer A gitu. Ya karena dia tuh orangnya smart, tapi smartnya itu ada sesuatu yang dibawa. Nggak cuman gimmick aja. Nah, kayak gitu. Nah, itu apakah teman-teman sudah punya itu? Misalkan review buku tadi ya, ada siapa? Rohma, ada juga Ika gitu. Nah, tapi apa review buku yang teman-teman review itu apa yang membedakan dengan bookstagram lain? Nah, itu harus ada. Yang teman-teman apa ya? Ada cirinya gitu. Ada ciri khas. Nah, ini ya, nilai itu bisa edukasi, kejujuran, banyak ya, pemberdayaan dan sebagainya. Mungkin dengan contoh Rasulullah tadi ini mungkin lagi Ramadan ya, jadinya ada ceramah Mak Dede juga. Kayak gitu teman-teman. Terus contoh personal branding. Nah ini, siapa yang nggak tahu ini yang ada di layar? Semuanya tahu ya. Ini banyak guru TK ini juga pasti semuanya tahu juga. Mbak Lailatul. Sekarang bersemangat share lagu-lagu India Pak Ulfa dan Epson. Nah, ini bedakan Mbak antara kesenangan atau nilai gitu ya. Aku rasa kalau cuman sekedar musik ya teman-teman, kalau teman-teman itu juga bukan musisi sehari-harinya, aku rasa itu hanya di tataran kesenangan aja. Termasuk Safira di musik pop, K-pop itu hanya kesenangan kita aja, kita sebagai individu gitu. Tapi kita nggak punya nilai yang dibawa di situ gitu. Gitu ya teman-teman. Lalu contoh personal brandingnya, konten kreator versus konten kreator biasa dengan konten kreator yang fokus dia punya spesifik dia untuk siapa. Contoh Bu Aisyah Dahlan. Bu Aisyah Dahlan ini kalau teman-teman kulik-kulik lagi, beliau ini bukan dokter spesialis. Kebetulan aku udah pernah bertemu langsung dengan Bu Aisyah Dahlan. Kemudian aku juga pernah jadi moderator beliau, jadi agak lumayan intim gitu ngobrolnya. Bu Aisyah ini pas aku pelajari CV-nya, itu bukan spesialis loh teman-teman. Hanya dokter umum biasa. Kenapa aku tambahin biasa? Karena banyak dokter di luar sana yang spesialis kan ya. Nah ini dokter umum biasa, tapi orang-orang suka dan trust percaya karena punya nilai. Nilainya apa? Ada nilai spiritualitas di situ, ada nilai ruhiyahnya dia.
dan juga kekhasan dari neuroscience yang membedakan dengan pakar parenting lain itu dari segi otak ya kan, cara kerja otak. Itu yang membantu beliau ini naik brandingnya. Dan ada certified ya, certified yang beliau ambil untuk memperkuat trust orang-orang ke beliau nih. Orang kan kalau ngelihat malah cuma dokter biasa gitu ya. Nah, itu gimana caranya? Ambil certified ini ya seperti beliau lalu di konten. Kemudian saat kita tampil di depan umum, apa yang kita kontenkan itu emang orang lihat di diri kita. Itu namanya personal branding. Kalau nggak sama antara yang di konten dengan kita secara asli pas kita jadi pembicara atau kita sharing, berarti itu pencitraan. Mungkin teman-teman bisa lihat seperti contoh wakil presiden kita. Kan banyak ya. Saat di konten-kontennya banyak yang lumayan ada skrip-skripnya gitu. Kalau teman-teman perhatikan ya. Tapi ketika ngomong di banyak cuplikan itu beda gitu. Nah, biasanya itu pencitraan. Pencitraan itu hanya gimmick gitu. Tapi kalau personal branding itu benar-benar di konten ya seperti itu, pas ketemu langsung ya seperti itu gitu. Nah, coba nih exercise 2 teman-teman, tulis di kolom komen lagi ya. Coba teman-teman itu pengen bantu siapa? Mau informasi yang di-sharingkan itu untuk siapa gitu. Coba teman-teman spesifikkan. Saya ingin bantu siapa? Agar mereka bisa apa? Yuk, boleh ditulis lagi di kolom komen. Sambil aku minum dulu ya. Kalau misalkan teman-teman gini, saya ingin membantu semua orang gitu. Waduh, semua orang ya, superhero kali ya. Nggak bisa, kita nggak bisa ke semua orang, itu terlalu luas. Jadi teman-teman spesifikkan, misalkan bantu ibu-ibu yang apa, atau bantu mahasiswa yang apa, atau membantu anak muda yang apa, atau membantu perempuan, atau membantu pengusaha apa, kayak gitu. Lebih spesifik. Yuk silakan ditulis. Mau ngomong langsung juga boleh. Atau masih mikir? Ini ada dari Rohna. Saya ingin membantu perempuan di usia 20 plus agar mereka bisa rilis emosi dari journaling. Oh iya. Satu contoh dulu dari satu topik. Oke, nggak apa-apa. Nah, kalau misalkan ini Rohma, kalau misalkan tadi ada 3 kan ya. Berarti kalau mau dikerucutkan menampung ketiganya, buku, self improvement dan journaling, berarti yang lebih merangkum itu adalah self improvement ya. Berarti bisa aja Rohma bisa bilang saya ingin membantu perempuan di usia 20 plus agar bisa rilis emosi. Gak apa-apa sih ini juga masuk ke semuanya sih. Rilis emosi kan berarti dia meningkatkan ya secara improve. Oke, Saf. Dia bisa improve secara self self ini dirinya ya. Ayo silakan teman-teman. Kuhitung ya. Ayo dari teman-teman PG PAUD boleh nih kalau misalkan memang tertarik untuk share tentang apa? Stimulasi anak usia dini misalkan. Ide-ide stimulasi anak usia dini bisa. Kalau yang tertarik dengan edukasi.
Saya ingin bantu ibu-ibu agar bisa happy menemani anak bermain, terutama anak usia dini misalkan, atau bantu sesama pendidik guru untuk punya ide-ide kreatif, gitu kan? Bisa juga. Ika apa Ika? Saya ingin membantu anak muda untuk mencintai buku, tahu mengenai isu literasi dan nilai-nilai yang ada di buku, agar mereka bisa menentukan sikap dari hal-hal yang terjadi. Ya, ya Ika, aku ngerti maksudnya, tapi mungkin lebih dibuat simple lagi ya, ininya, bahasanya. Saya ingin bantu, berarti bantu anak muda mencintai buku, cinta buku, dan apply value mungkin ya, menerapkan nilai yang ada di dalamnya, mungkin gitu kalau simpelnya. Mbak Koyun, boleh nggak sih kalau satu keahlian bantunya dua topik yang berbeda? Tulis dulu coba Mbak. Coba ditulis dulu nanti baru aku komen. Sebenarnya kita tertarik dengan 3 topik itu nggak masalah asal punya benang merah yang sama gitu. Ada payung besarnya gitu. Misalkan kayak aku ya, aku tuh sebenarnya kan awal kali menulis gitu, tiba-tiba ke public speaking gitu ya. Karena memang punya kelas public speaking, tapi sebenarnya aku juga punya jejak rekam di public speaking itu sudah sejak lama gitu, sejak sekolah bahkan kayak juara-juara lomba pidato seperti itu. Nah, tapi akhirnya ketika terus aku jadi blogger dan lain-lain, habis itu blogger mulai agak sepi terus ditinggalkan. Nah, memang aku akhirnya lebih membranding diri sebagai komunikator, sebagai public speaker karena berhubungan dengan kelas yang aku adakan, berhubungan dengan produk yang mau aku arahkan ke followers. Nah, teman-teman juga harus seperti itu. Ketika kita udah punya topik A, lalu jadinya apa produknya? Kalau kita mau monetize. Monetize itu adalah menghasilkan uang dari medsos kita. Menghasilkan uang itu nggak melulu affiliate ya, nggak melulu keranjang kuning seperti TikTok. Meskipun ada juga sekarang di Instagram. Tapi bisa dari misalkan tawaran menjadi narasumber, ada orang ngajak kerjasama, ada orang ngajak endorsement, seperti itu tuh termasuk monetize, menghasilkan uang. Atau teman-teman dikirimi produk gratis, seperti itu. Nah, itu kan harus harus ini. Boleh, boleh Mbak Koyun, silakan Mbak Koyun. Ya, terima kasih Mbak Prita. Ya, Mbak. Izin nutup dulu ya Mbak. Ini loh Mbak, apa namanya topiknya itu kan dua, saya kan sebagai penjahit ya. Terus Sebagai apa, Mbak? penjahit. Oh iya, Nah, bentar. Saya sebagai penjahit, terus setahu saya kalau dulu ikut apa kelas kelas apa usaha itu kan eh, apa jahitan sama bikin brand itu katanya beda. Cuman kan sekarang yang saya jalani itu 2 topik. Untuk yang jasa jahit itu yang saya bantu adalah sekolah-sekolah, komunitas gitu. Terus yang saya bikin brand ini, yang saya bantu itu ini apa anak-anak apa ya baju baju simple gitu kayak gitu. Jadi saya target marketnya ibu-ibu muda, terus anak-anak gitu, terus bajunya simple gitu. Nah itu menurut saya kayak 2 topik ya, benar atau bagaimana? Oh, enggak sih. Jadi Mbak, kalau tadi Mbak Koyun itu sebagai penjahit, itu ini kan kita ngomongin kalau sambungannya sama medsos ya. Jadi nanti bedakan akun pribadi Mbak Koyun sebagai personal Mbak Koyun sendiri dengan akun bisnisnya, akun usahanya. Misalkan nama brandnya Mbak Koyun itu ya. Nah, itu dibedakan. Sehingga nanti di situ konten-kontennya itu bisa berbeda.
Berarti kalau Mbak Koyun sebagai personal itu adalah bicara sebagai owner gitu. Bisa berbagi tips-tips usaha apa yang Mbak Koyun lakukan sehingga dengan mungkin tempat yang terbatas atau modal yang terbatas itu ternyata tetap bisa loh menerima orderan dan sebagainya. Nah, itu larinya ke akun personalnya Mbak Koyun gitu. Termasuk Mbak Koyun mau masukkan parentingnya, mau masukkan self improvementnya kan Mbak Koyun sekarang juga aktif belajar parenting juga kan ya. Nah, itu masukin di akun personal. Baru kalau ngomongin parenting dan menjahit itu dua hal yang berbeda. Tapi kalau ngomongin penjahit tadi dengan punya segmen ke lembaga dan juga ke ibu-ibu muda itu bukan dua topik sih, itu masih satu topik. Jadi itu nanti bisa keluar di akun yang usaha, Mbak. Jadi kayak membantu siapa aja. Oh, ada yang B2B, business to business itu adalah penjahit dan sebagainya. Apa? Kok penjahit lembaga, sekolah dan sebagainya. Terus kalau yang B2C itu ibu-ibu muda gitu. Jadi mendingan em, jadi ini kita ngomongin beda dengan kelas yang kapan hari kan public speaking for marketing ya. Itu adalah ngomongin bisnis kita bantu siapa. Nah, itu terjemahkan ke akun usaha. Nah, kalau di sini kita ngomongin personal kita, itu terjemahkan ke akun pribadi kita. Jadi Mbak Koyun secara utuh aja aku sebagai ibu, tapi aku juga punya usaha dari rumah gitu. Hampir mirip kayak aku, tapi bedanya aku tuh di bidang pendidikan. Nah, Mbak Koyun itu di bidang itu jahit gitu. Itu Mbak. Jadi bisa kok tetap menyasar ibu-ibu muda di kontennya Mbak Koyun. Misalkan nanti ya di kelas yang eksklusif itu akan lebih gamblang gitu, akan lebih gamblang nanti tipenya seperti apa kontennya. Boleh juga teman-teman minta saran ke ChatGPT nanti, tapi ChatGPT itu harus dikasih prompt yang bagus sehingga benar-benar sesuai gitu dengan ekspektasi kita. Terjawab nggak Mbak Koyun maksudnya? Jadi kalau maksud Mbak Koyun tadi itu sekedar target market untuk produk gitu. Itu nggak masalah di akun usaha. Di akun kita sendiri munculkan personalnya kita. Misalkan pagi-pagi Mbak Koyun harus bangun pagi nyiapin anak sekolah, tapi teringat ada jahitan yang mau diambil hari ini. Ini tuh yang pesen ibu-ibu gini-gini. Nah, next time Mbak Koyun bikin konten lagi yang lagi menyelesaikan persoalan lembaga yang lagi pesan, tapi kita tetap sebagai ibu harus gini kayak gitu. Oh Bawa iya, kayak gitu. Bawa kayak gitu terus kontennya. Jadi lebih dimunculkan kitanya gitu, Mbak. Kalau di akun pribadi. Ya, iya ya Mbak. Makasih ya. Mbak Berita. Ya, terbayang ya, Mbak Koyun. Ya. Ya, ya. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi kalau di akun pribadi, personal, teman-teman kalau bisa benar-benar personalisasi kita gitu, personalize benar. Ya kan contohnya Mbak Erina ya. Mbak Erina tadi bingung karena Mbak Erina sebagai staf humas. Coba aku lihat tiga topiknya. Nah, sebenarnya pengen dikenal sebagai apa? Itu kan yang paling penting. Olahraga, voice over, ilmu baru. Berarti kalau yang muncul di sini misalkan Mbak Erina adalah pembelajar, nggak apa-apa. Itu yang dimunculkan, lalu ilmu baru ilmu-ilmu yang paling nempel buat dipelajari, itu senangnya voice over, misalkan gitu. Boleh sama keseharian digabungkan dengan keseharian Mbak Erina sebagai karyawan gitu. Jadi misalkan di apalah yang harus tiap hari bangun pagi, harus menjalani rutinitas, tapi ternyata di sela-sela itu nggak cukup loh kalau kita cuma bekerja di kantor aja. Aku butuh buat upskill baru kayak gitu kan. Nah, kayak gitu maksudnya. Jadi ada personalisasinya. Buat Mbak Tata juga sebagai guru TK, apakah mau membranding dirinya sebagai guru TK, lalu digabungkan dengan apa tadi tiga hal yang paling diinikan? Edukasi nyambung, parenting nyambung, Mbak, keuangan nyambung. Keuangan itu kayak konten pilar istilahnya ya, kayak breakdown lagi gitu di bawahnya. Oke, seperti itu ya, teman-teman ya. Mungkin yang lain bisa ada bayangan. Jam berapa sekarang? 9:30. Nah ini ya, nama dibangun. Nah, ketiga kita bangun nama. Bangun nama itu maksudnya build personal brandingnya ya. Dibangun dari apa? Pertama konsistensi. Contohnya misalnya kayak aku sendiri ya teman-teman. Aku sendiri tuh belum menjadi seorang content creator yang kayak famous gitu ya, yang istilahnya
bisa capai 20.000, 50.000 followers awal-awal gitu ya. Tapi aku mendapatkan banyak sekali exposure atau apa exposure itu ya? Ini loh, kayak semacam branding, kayak engagement gitu ya, banyak dapat pertautan gitu ya, banyak relasi, tawaran dan sebagainya. Itu dari Instagram yang aku bangun dari kalau secara profesional dikelola itu dari 2016 mungkin. Waktu era-eranya belum seperti sekarang konten kreatornya ya. Masih orang kayak foto keluarga lah diupload, orang apa diupload gitu-gitu ya yang sederhana. Itu mulai dia di blogger sampai akhirnya sekarang gitu. Itu Instagram itu udah banyak memberikan kesempatan lah ibaratnya. Itu karena konsistensi sebenarnya. Nah, cuman yang aku perlu kerucutkan hari ini, aku juga masih trial and learning ya, bukan trial and error. Itu adalah mau membranding akunya itu lebih lebih identik dengan apa gitu. Soalnya sekarang trennya itu orang menyampaikan sesuatu dengan gaya yang sama. Jadi misalkan gayanya kita ngomong seperti ini dengan 34 badan di shoot dari kejauhan. Ya kita ngomong seperti itu terus, itu trennya. Kalau kita misalkan caranya pakai video yang estetik dengan potongan-potongan gitu, kita lagi ngapa ya seperti itu caranya gitu. Ada yang voice over terus gitu kan. Jadi cara penyampaiannya itu yang harus juga dibangun teman-teman di era sekarang. Kalau dulu-dulu sih kayak gitu nggak terlalu ya. Aku tuh mengalami era medsos yang agak berbeda gitu dari tahun-tahun awal yang mungkin Rohma tahu ya. Di mana dunia blogger itu berjaya banget, kita satu tulisan bisa dibayar 500.000 ke atas gitu ya. Kalau pas lagi tinggi jobnya. Itu biasanya mensyaratkan dengan up di sosmed gitu. Tapi hari ini itu nggak bisa kayak gitu. Orang harus benar-benar megang di konten gitu. Nggak hanya tulisan di blog. Nah ini, dibangun dari apa? Konsistensi. Jangan bosen. Intinya mah jangan bosen ya. Kayak misalkan, wah aku wis ngonten dari lama ya wis ngono-ngono aja gitu ya. Gitu-gitu aja perasaan nggak ada apa-apa. Nah berarti mindset kita yang perlu diganti. Bukan nggak ada apa-apa. Jangan-jangan kita yang terlalu menganggap semuanya biasa-biasa saja. Kita nggak pernah menganggap mungkin skill editing kita yang bertambah, skill kita menganalisis konten, cara-cara kita scrolling untuk ngambil inspirasi atau ide dari orang lain mungkin itu udah berkembang tapi kita anggap biasa karena kita nggak punya target gitu, nggak punya target. Aku nih punya medsos buat apa ya, itu nggak punya target. Nah itu harus harus mulai di apa ya, harus ada target teman-teman gitu. Pesan, karakter. Nah, karakter ini juga bisa dibentuk ya dari kita sendiri. Jadi seperti kita aja. Kalau kita orangnya ceria, kita mau konten-kontennya ada kayak hiburan-hiburannya, iya nggak apa-apa. Coba dibangun karakternya. Coba temukan role model yang serupa. Lalu teman-teman ATM, amati, tiru, modifikasi. Gitu ya. Kalau karakternya kalem, pengennya nggak terlalu heboh-heboh, ya udah munculin. Kayak aku nih misalkan ya, gaya ngomongku ya seperti ini, ngomong antara semi formal lah. Aku nggak suka ngomong terlalu formal sebagai public speaker yang kayak orang-orang MC misalkan. Misalkan ngomongnya gini kontennya. Saat teman-teman tahu kita tidak boleh, nah itu aku nggak seneng ngomong seperti itu. Jadi di konten-kontenku karakterku lebih ke apa ya, santai, santai tapi nggak yang selengean banget gitu. Jadi lebih ngomong apa adanya kayak gini, lebih ngobrol. Nah itu karakter sebenarnya ya. Nah ini ya, nih personal branding di sosmed itu dari apa? Konten, cara bicaranya, nilainya. Sekarang lagi viral emak-emak yang di desa, nanti aku spill ya. Ini rumusnya ya, diri kita, nilai, suara itu jadi bikin nama kita, branding kita. Kelihatan di layar teman-teman? Ini ya, ini aku masukin diri aku sendiri sebagai motivasi. Kenapa aku cantumkan gelar di nama ini ya, di nama bio itu untuk keperluan diundang menjadi narasumber. Biasanya kan yang mengundang aku narasumber kebanyakan adalah lembaga seperti kampus, kemudian lembaga-lembaga pemerintahan gitu. Biasanya dia tuh perlu gitu gelarnya itu apa. Makanya aku cantumkan rumus branding. Ini Rahma, rumus branding. Diri kita, kenali diri kita tadi, terus nilai yang kita bawa itu apa pesannya mau disampaikan,
sama karakternya kita, suara kita tuh kayak gimana karakternya. Suara itu maksudnya lebih ke karakternya ya. Lalu itu akhirnya menimbulkan nama kita tuh gimana gitu. Nanti akan ini ya teman-teman, akan ada recording. Nah ini beberapa konten kreator yang menjadi rujukan aku ya. Kalau teman-teman mungkin ada yang sama atau mau lihat model maksudnya itu seperti apa ya yang dijadikan rujukan boleh. Jadi teman-teman itu harus punya role model. Kayaknya aku kalau menjadi content creator untuk bangun personal branding di medsos, aku maunya kayak Mbak ini, tapi dengan gayaku kayak gitu. Nih, salah satu public speaker yang aku suka itu adalah Dea Rizkita ini. Dibanding orang-orang yang lain ada banyak ya. Nah, kalau Dea Rizkita ini gini, aku sukanya orang yang menjadi dirinya sendiri. Bukan hanya di kontennya itu ngomongin tentang pelatihan public speaking terus enggak, itu aku agak kurang nyaman gitu. Misalkan sekarang kita ada isu tentang Palestina, kita ada isu tentang Indonesia yang lagi seperti ini, kita bisa bersuara juga. Itu kan gunanya kita punya medsos, punya media gitu loh. Nggak hanya untuk kita profit oriented aja, tapi untuk menyuarakan nilai tadi. Nah, aku maunya seperti itu gitu. Nah, Dea ini itu termasuk orang yang to be honest jadi dirinya sendiri. Dia jujur untuk dirinya sendiri. Dia juga corporate communication, maksudnya trainer untuk komunikasi di corporate. Dia nggak ada nama lembaganya, dia sebagai pribadi. Tapi dia itu juga cerita tentang anaknya, dia itu juga journaling, dia itu juga baca buku kayak gitu. Nah, itu aku suka seperti itu. Nah, di sini itu ya bisa teman-teman perhatikan bionya. Terus habis itu ini ada Anisas nih temen blogger dulu ya. Terus dia langsung lumayan famous setelah dia menjadi certified financial planner. Jadi ada keahlian yang dia tambahkan sehingga dia punya nilai lebih gitu. Akhirnya dia bicaranya tentang apa? Tuh kalau teman-teman lihat. Bantu perempuan paham finansial, berdaya, dan percaya diri. Jadi dia nggak ngomongin finansial aja, dia juga ada isu sosial apa, dia cerita gitu. Kekhasannya dia karusel. Karusel itu yang berslide-slide digeser-geser ya, cerita, lebih ke cerita. Aku juga punya kekuatan di karusel aku sendiri ya, merasa kalau aku cerita karusel tuh lebih rame dari video sebenarnya. Cuman menurut aku bikin karusel tuh butuh waktu dibanding edit video. Jadi kadang apa yang cepat, karena aku sendiri untuk kontenku nggak ada editornya ya. Jadi aku masih editing sendiri semua. Ini teman-teman yang terbaru nih, Emak Farida 77 yang belum follow-follow deh. Ini Emak Farida ini hidup di desa terpencil yang nggak ada listrik di Kutai Timur. Nah, loh, di mana itu Kutai Timur? Di Kalimantan. Voice overnya bagus banget tuh Mbak Erina, bisa lihat. Aku yakin sih si Mbak Farida ini juga punya ini ya sebelumnya, punya ilmunya gitu. Jadi meskipun terpencil apa-apa, dia naik banget nih akunnya, baru 50 postingan. Dia juga follow-followan sama aku follow back gitu gitu ya. Ini kontennya footage-nya atau potongan videonya itu kadang-kadang agak sama-sama, tapi dikemas dengan cerita yang beda-beda. Misalnya dia punya julukan ke followersnya tuh, nak, emak sekarang mau cerita ini nak, kenapa nggak ada listrik di desa emak? Jadi emak itu gini gitu, bagus banget. Nah ini yang aku kepengen pelajari sekarang. Jadi aku kepengen menampilkan hal-hal aku di rumah sebagai work from home mom tuh keseharian rempongnya seperti apa sih? Mungkin dikemas dalam cerita A, cerita B, cerita C, tapi intinya sama. Aku tuh pengen menginspirasi orang-orang yang dia itu meski bekerja dari rumah, hanya sebagai ibu rumah tangga, tapi punya skill, kamu bisa berdaya loh. Itu yang mau aku sampaikan itu teman-teman. Nah, Wirilet ini juga konten kreator yang bagus karena dia khasnya itu di editingnya. Editingnya estetik, bagus, tapi konten yang dia bawakan tuh banyak. Sosial, politik, ada Islamnya juga, segala macam. Ini kayak Arab gitu loh, nikah sama bule. Itu referensi untuk video estetik. Dengan kaya pemikirannya. Mungkin Ika bisa coba ya, teman-teman yang mau di literasi atau self improvement bisa coba gaya yang mana? Apakah gaya seperti Emak Farida, voice over dan footage atau gaya seperti Wirilat ini, estetik video-video gitu, atau yang lain-lain yang tadi di atas ya.
Kalau ini adik-adik angkatanku di UNER, teman-teman yang sebelah kanan, ini dia literasi banget. Hesti ya, di Duta Baca Jakarta ya, di Jakarta. Dia lulusan UNER. Ini dia fokus Bookstagram. Coba Ika pasti tahu ya. Dia rame juga nih akunnya. Dengan pengikut segitu ya, lumayan rame. Punya ciri juga dia. Karuselnya, terus cara dia ngemas kalau dia share buku gitu, itu khas. Seperti itu ya teman-teman ya, kira-kira. Nah ini peran public speaking apa? Kalau kita, ini kan kita judulnya nanti ya, nextnya di kelas eksklusif bulan April teman-teman, itu lebih ke secara teknis ya. Membuat pesannya tuh lebih jelas, audiensnya tuh percaya, dan membuat konten itu lebih hidup. Jadi meskipun kita itu pakai chat GPT skripnya, ya gimana cara bawanya itu benar-benar mata kita itu bicara, benar-benar kita ngadep kamera, benar-benar seolah-olah kata-kata itu dari pikiran kita, bukan dari kita baca skrip. Nah itu punya cara tersendiri levelnya. Itu ya. Oke, sekarang boleh teman-teman tanya ya, kita diskusi, tanya jawab. Sekarang ada waktu, masih jam 21.40, kurang lebih 20 menit lagi. Nah, jadi nanti coming soon itu akan ada public speaking for personal branding in social media yang lebih teknis nanti jenis kontennya seperti ini, lalu aku kontennya kayak gini, konten pilarnya kepengen seperti ini, lalu gimana ya cara aku public speakingnya untuk milih hooknya dan sebagainya gitu ya. Itu nanti di bulan April di tanggal 12 teman-teman. Itu investasinya 200.000. Nanti teman-teman bisa siapkan kalau mau ikut yang lebih apa ya, lebih dalam, dan juga ada pendampingan di grup WA kayak gitu. Kalau hari ini kita cuman kulitnya aja ya, kayak semacam yang penting teman-teman dapat mindsetnya dulu gitu. Oke, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, mau nambahin, mau bersuara boleh. Oh iya, teman-teman, kita foto dulu yuk, mumpung orangnya masih lumayan, nggak terlalu berkurang banyak, meskipun ada yang nggak join nih tadi di depan. Oke, yuk kita foto dulu bentar ya. Aku stop share dulu. Oke, sudah. Boleh dibuka kameranya teman-teman. Kita akan foto bersama. Pak, kelihatan jadi cerah nih. Kelihatan orang. Mbak Winda, Mbak Erina. Oh, operator siap standby. Baru mau aku cek. Mbak Ulfa, nggak bisakah? Mbak Naswa, Mbak Nurul Aini. Yuk teman-teman. Oh, sama karakter itu dari penampilan juga ya teman-teman. Misalkan aku nih seringnya pakai pasmina dengan model kayak gini atau apa yang ini gitu. Ya itu jadi ciri khas kita. Sering kan teman-teman lihat ada kreator yang bajunya hitam-hitam terus kalau konten gitu kan ya. Nah, itu juga ciri khas. Mungkin kita mau colorful terus. Mungkin Ika udah ini ya, udah stay dengan warna-warna. Oke, yuk yuk. Kita mulai ya. Oh, belum bisa buka kamera. Iya, ya. Oke, Mbak. Yuk, 1, 2, 3. Kita pakai gaya sekarang. Gaya apa ya? Gaya terserah dah ya. Gaya terserah. Yuk, kita pakai gaya. 1, 2, 3. Oke. Gayanya Safira kayak bapak-bapak banget ya. Oke, teman-teman. Oh, lagi? Kenapa? Gagal. Lagi katanya teman-teman, satu kali lagi. Oke. 1, 2, kena pop up. Oh, pop up notif. Oke. 1, 2, 3. Udah? Udah, oke. Ya, ada yang mau ditanyakan teman-teman silakan. Roma ngomong dong, Roma, nggak apa-apa.
ngomong. Mungkin apa kenapa akun baru dan akun lama ini? Kan kalau akun lama kan personal brandingnya yang pengen aku bangun tuh kan blogger. Nah aku tuh pengen bikin satu akun lagi yang mengerucut hanya membahas itu aja yang aku sebut kayak misalkan journaling gitu. Nah kebetulan yang awal Januari kemarin aku tuh udah konsisten bikin konten tuh 1 bulan penuh. Itu tiap hari posting tentang journaling. Nah, aku pengen ngembangin itu. Cuman kayak masih kurang srek sama nama, terus apa aja yang bakalan aku kembangin lagi di akun itu gitu. Jadi kayak bikin personal branding lagi di akun itu gitu. Tapi yang di Instagram masih belum bikin, cuma di TikTok aja. Oke, yang sering Roma share di story tah jurnalingnya. Jarang. Aku nggak pernah share di Instagram sih. Kalau yang di TikTok, full di TikTok aja. Aku nggak pernah share di Instagram kalau yang akun baru yang udah aku bikin. Oh, oh yang di Instagram itu challenge maksudku, challenge Eh, journaling itu loh. Eh, eh, jalan aja. Kalau buat aku sendiri, aku masih belum share sama sekali. Kalau nggak salah akunnya Roma itu Instagram juga ada dua kan dulu ya. Mm-mm. Cuma yang satunya itu udah jarang posting. Oh, yang satunya apa ya namanya? Rohmah KR Oh, underscore. yang aktif Rohmah DG ya. Itu yang paling aktif sekarang. Iya, iya. Mungkin Jangan. untuk username juga ya Rohmah. Maksudnya kan ada Rohmah KR, ada Rohmah DG, bingung gitu maksudnya. Iya. Jenengnya aslinya Rohmah siapa gitu. Eh, eh, eh. Itu DG apaan ya? Kalau dulu itu aku terinspirasi gara-gara Mbak Evrina sih. Kan Mbak Evrina dulu posting kalau brandingnya kan Evrina SP, ternyata Ah, sarjana pertanian. Nah aku tuh apa ya, karena dulu aku di percetakan dan kebetulan aku kan pegang desain grafis, makanya aku bilang DG, desain grafis gitu. oh alah, desain grafis. Jadi bukan nama ya. Bukan. Oke, oke. Nah, itu mungkin perlu dipikirkan juga. Mungkin Roman nanti kalau mau akun baru ya, ya nggak apa-apa sih kalau misalkan kepengen buat akun baru khusus itu karena kita nggak mau mencampurkan di kita juga boleh. Tapi kalau misalkan mau jadi satu dengan keahlian utama kita, mungkin blogger itu kan tentang tulis menulis ya. Journaling itu sebenarnya kan juga tulis menulis gitu. Maksudnya masih akarnya itu sama gitu, cuman Ah, medianya aja yang beda. Nah mungkin ya nggak apa-apa juga sih kalau menurutku ya. Maksudku di ranah blogernya tuh yang apa, terus ininya yang apa. Tapi kalau memang spesifiknya itu lebih ke teknik-teknik jurnalingnya ya lebih baik ya akun baru sih. Jadi kalau misalkan di akun yang kita sendiri yang tadi Rohma sebagai blogger desain grafis itu harus dimasukkan ke personalnya kita gitu maksudnya. Jadi tetap masuk jurnalingnya tapi masukin ke personalnya kita. Jadi oh aku ini sebagai desain grafis, orang yang antusias di desain dan juga blogger, tapi aku juga suka journaling loh karena apa gini 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 gitu. Jadi tetap tetap dihubungkan ke pribadi kita gitu supaya utuh semua. Tapi kalau mau share cuman kita nggak menampakkan wajah misalkan, cuman mau teknik-teknik jurnalingnya apa ya itu lebih baik secara khusus gitu. Contohnya kayak Mbak Dea Rizkita tadi yang public speaker, dia kan lumayan sering tuh nge-share tentang jurnalingnya dia tuh. Tapi dia nggak lepasin sharean itu tuh sebagai cara dia untuk mengembangkan dirinya di pekerjaan dia sebagai speaker kayak gitu. Dia juga butuh rilis emosi sebagai dia gitu. Dia nggak hanya bisa dilihat sebagai orang yang superpower aja, tapi kadangkala aku ada emosi yang aku tuh lagi di posisi down, maka aku pakai gratitude jar. Kemarin aku niruin dia tuh bikin gratitude jar, terinspirasi dari kontennya dia. Yang dia buka saat dia lagi down gitu. Nah, maksudnya itu yang aku maksud dipersonalisasi ke profesi utamanya dia gitu. Kalau seperti itu. Memang di TikTok juga ini ya, kalau kita spesifik niche-nya apa satu juga sama di TikTok. Tapi TikTok lebih cepat ya sepengalamanku teman-teman. Soalnya aku di TikTok itu udah 17.300 followers ya. Dan itu sangat organik, maksudnya nggak yang kenal-kenal terus fallback-fallback gitu kan. Kalau Instagram kan karena awalnya dari blogger,
blogger butuh pekerjaan, kita akhirnya fallback sesama teman kan, buat nambah-nambah followers gitu. Kalau di TikTok itu murni orang nggak kenal gitu. Ya seperti kreator yang naik-naik pada umumnya di IG gitu. Jadi sekalinya aku posting, kebetulan yang FYP itu sambutan. Awalnya tips-tips public speaking biasa tuh. Aku selalu ngomong terus di TikTok. Nggak pernah aku foto slide di TikTok, hanya video-video aja. Nah terus suatu saat postingan tentang sambutan tuh naik sampai ratusan ribu awalnya ya, naik 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 sampai jutaan gitu. Akhirnya setiap posting sambutan itu selalu FYP sampai sekarang. Jadi kayak tapi pas agak jarang-jarang posting agak turun lagi tapi ntar naik gitu. Jadi udah kakak gitu, mesti ribuan lah, puluhan ribu, ratusan ribu gitu. Nah itu akhirnya karena orang itu suka dan butuh, mereka tuh akan dengan sukarela follow sendiri gitu. Nah itu sebenarnya konten yang organik. Nah di TikTok itu aku rasa karena aku sudah nemuin FYP-nya kayak lebih mudah gitu. Lebih mudah asalkan kita ya udah fokus di konten yang naik aja. Nah kalau di Instagram meskipun nggak seperti itu, tapi orang-orang melihat kita persona branding kita tuh terpengaruh terus. Meskipun nggak yang langsung FYP gitu loh. Seperti itu. Gitu mungkin ya. Beberapa teman-teman di sini yang ikut-ikut ini kan masih terhubung dengan aku, dengan medsosku kan ya maksudnya. Aku sendiri masih pakai ads sih kalau di Instagram. Kalau untuk boost postingan yang untuk kelas atau apa itu memang masih dibantu oleh iklan gitu. Tapi ada satu postinganku di Instagram yang naik banget ya, 40.000 sekarang viewsnya itu karusel. Ternyata kalau kita bikin karusel emang benar harus ada dramanya. Kita nggak bisa bikin yang lurus-lurus aja ya. Orang kayak males gitu loh kalau nggak ada up and down-nya. Jadi emang harus bikin cerita. Itu aku kebetulan cerita tentang pernikahanku yang gagal dulu. Padahal aku tuh nggak bener-bener konsep untuk, oh ini harus FYP gitu. Enggak. Hanya cerita aja. Aku coba cerita tentang ini. Tapi aku ATM dari konten orang. Alhamdulillah aku kaget banget sih ngelihat komentar sampai ratusan tuh kaget di Instagram itu. Kok bisa ya gitu. Oh ternyata mereka itu butuh yang seperti itu. Gitu sih teman-teman kalau pengalamanku. Nanti bisa dicoba ya Rohma ya. Kalau cobain dipersonalisasi ke diri kita nggak apa-apa sih. Menurut aku mungkin konten-kontennya Roma kemarin-kemarin tuh masih konten aman lah gitu ya Roma ya. Maksudnya kebawa zaman blogger dulu nggak sih? Kalau zaman blogger dulu kan gitu ya. Maksudnya belum yang keluar dari biasanya kita gitu. Coba aja. Oke, Ika. Coba Ika, kamu mau ngomong nggak Ika? Kak, akun utama buat apa? Kok buat apa sih Kak? Gimana maksudnya? Coba. Mana nih Ika? Keluar ya? Soalnya masih agak kewalahan di akun buku. Walaupun udah hampir 3 bulan jalan konsisten buat post. Jadinya bingung mau diapain. Oke. Mana sih Ika nih orangnya? Keluar tak Ika? Yuk, ada teman-teman yang mau nanya lagi? Ntar aku jawab kalau ada orangnya aja ya. Yang teman-teman dari Unmu mana nih? Ada Mbak Winda, Mbak Naswa, Mbak Nurul, Mbak Rini. Yuk, Mbak Tata, kalau mau nanya boleh. Mbak Erina nih, udah dapet belum Mbak Erina? Kira-kira apa dan gimana? Mana Mbak Erina dan Mbak Tata? Mbak Ulfa kayaknya waktu itu udah sempet bikin apa cara-cara AI gitu ya, kalau nggak salah ya. Bikin foto postingan, kalau nggak salah. Oke, Ika nggak ada lagi. Teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Iya, sempet. Oke. Sekarang nggak dilanjutin lagi, Mbak. Oke, teman-teman. Kalau nggak ada yang ditanyakan lagi,
Kita bisa cukupkan kelasnya karena kurang 6 menit. Oh iya, video affiliate. Affiliate-nya di mana, Mbak? Di Shopee kah? Siapa teman-teman di sini yang juga affiliate? Nah, teman-teman boleh kok kalau memang ini affiliate ya. Affiliate itu juga gampang ya. Maksudnya gampang tuh misal cara bikin kontennya itu lebih simple. Misalkan spesifik, misal kita mau home decor nih. Satu sudut dapur ya udah kita masukin jajan ke toples, toplesnya keranjang kuning. Ntar kita masukin bumbu dapur, toplesnya bumbu apa? Keranjang kuningnya bumbu dapur kayak gitu ya. Maksudnya lebih ke pendek-pendek dan satu sudut gitu fokus. Oh, Shopee dan TikTok. Oke, berarti belum fokus ke Instagram. Nggak apa-apa sih, Mbak Laila, Mbak Ulfa. Jadi kalau misalkan memang itu works dan ada hasilnya, ya nggak apa-apa fokus dulu. Mungkin Instagramnya buat cerita aja keseharian atau pengalaman jadi affiliate gitu. Atau mau affiliate di Instagram, di Mirror juga nggak apa-apa kayaknya. Oke. Oke, teman-teman, tidak ada yang mau ditanyakan lagi? Mbak Erina, Mbak Tata, tadi Mbak Koyun udah ya, dan teman-teman yang lain nanti boleh kita sambung di grup WA ya besok pagi gitu ya. Share link di Threads sama Pinterest. Rencananya setelah Lebaran belajar share link di Threads dan Pinterest. Oke Mbak AA. Pinterest aku nggak pernah main. Threads baru. Oke, silahkan teman-teman di platform apa yang teman-teman nyaman gitu ya. Cuman kalau Instagram itu emang kayak apa ya, perwakilan identitas kita gitu. Kalau kita sebagai profile ya, kalau orang yang membentuk personal branding, itu teman-teman. Oke, terima kasih buat semuanya. Boleh dong teman-teman tuliskan satu kata dan satu insight-nya apa yang didapatkan malam ini di kolom komen. Boleh teman-teman tuliskan di kolom komentar perasaan apa yang teman-teman rasakan. Oh ya, insightful. Terima kasih Rohma. Happy. Happy. Udah lama kapan nih ketemu offline ya? Oke, yang lain yuk. Safira, Mbak Koyun, Mbak Tata, Mbak Erina, Mbak Ulfa, Mbak Nurul Aini, Mbak Rini, dan juga Mbak Winda. Ayo kita sama-sama tuliskan biar aku juga tahu apa yang teman-teman rasakan dan mulai dapat insight apa sih dari yang teman-teman pengenin tadi ya. Sebenarnya webinar atau ya mini kelas kayak gini nih hanya membantu mengopen mindset teman-teman aja, tapi eksekusinya tetap kembali ke teman-teman lagi ya. Oke, yuk kita tulis di kolom komen. Aku hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 4,5. Mana nih? Masih mikir. Safira. Sedikit ya Mbak Erina. Sebelum ada. Gimana nih? Gimana? Oke. Perasaannya apa Mbak Erina? Atau yang paling diingat apa ya? Insight-nya apa, Safira? Atau Rahma insight yang paling diingat tentang apa ya? Yuk, 5, 6, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5. Oh, masih menyimak ya. Kirain udah ditinggal tidur HP-nya. 9,5, 10. Perbedaan hobi dan passion. Masa sih, Sab? Perasaan udah sering ngomong aku. Oh iya, selamat ya buat Safira. Baru menang challenge pertama kali loh teman-teman. Ini adalah Kak Min 2 TJI yang aku dorong-dorong
buat ikutan challenge. Ternyata dengan suara bindeng voice overnya menang loh dari Kemendikdasmen. Dapat 3 terbaik favorit. Pertama kali ikut ya, langsung menang. Masya Allah ya, ternyata kalau kita mencoba itu ternyata ada aja gitu ya, sesuatu gitu. Kalau kita punya target dalam bermedsos, nanti bermedsosnya itu nggak biasa-biasa aja insya Allah ya. Nah, ada targetnya. Targetnya itu ya mendapatkan sesuatu yang menguntungkan kita sih targetnya. Oke, nanti ditunggu. Oh iya teman-teman jangan lupa buat ikutan giveaway maupun challenge-challenge yang ada di bulan Ramadan. Termasuk di TJI ada loh. Jadi nanti teman-teman bisa ikutan kelas personal branding yang eksklusif yang bulan April itu secara gratis gitu. Lumayan, 200.000 gratis. Nah, itu bisa ikutan 30 days daily sharing, nggak harus 30, itu cuma judulnya doang, 30 hari. Tapi teman-teman minimal cuman share 5 postingan aja gitu. Sesuai tema di minggu 1, 2, 3, 4. Nanti udah aku share ya. Nanti bisa dapetin merchandise juga dan juga ada ebook tentang public speaking juga dari TJI. Biar untuk mengasah ilmu konten kita ikutan aja challenge gitu. Menang itu alhamdulillah bonus, kalau nggak menang tapi skill kita bertambah, itu aja sih. Karena aku orangnya orang yang ikutan apa lomba-lomba konten juga ya, karena apa ya, untuk mengasah kira-kira kalau diadu kemampuannya sama yang lain aku tetap bisa stand out nggak ya gitu sih kalau aku tujuannya. Iya, untuk branding. Iya, oke Mbak Koyun, ditunggu teman-teman semuanya ya. Intinya banyak jalan menuju Roma, banyak jalan kalau kita itu mau untuk mencapai sesuatu itu udah banyak sekali jalannya. Tinggal kita tuh mau ngelewatin jalan itu atau enggak, itu aja sih. Selamat berproses, selamat mengenali diri, juga membagikan nilai dan ini ya, menyuarakan gitu dan membangun nama teman-teman. Semangat semuanya, sampai ketemu di kesempatan yang lain. Jangan lupa buat ikutan challenge-nya TJI dan jangan lupa buat ikutan di tanggal insya Allah 12 April nanti ya. Nanti akan diinfo. Untuk mini kelas ini tetap akan dapat sertifikat nanti secara e-sertifikat ya. Terima kasih semuanya. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih juga Mbak Erina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live, boleh dikasih musik juga.